Halo Sobat Bola Gacor, PSM Makassar harus mengakui keunggulan lawannya yaitu Haiphong di fase grup Piala AFC Cup ini teman-teman. Ya, gol pertama Haiphong tercipta pada menit ke-8 melalui gol bunuh diri dari Erwin Gutawa, dan gol kedua Haiphong tercipta pada menit ke-73, dan gol terakhir atau gol ketiga Haiphong tercipta pada menit ke-86 melalui titik putih setelah Rashid Bakri melanggar salah satu pemain dari Haiphong di dalam kotak penalti. Tentunya ini bukan hasil yang diinginkan oleh PSM Makassar beserta pendukung dari PSM Makassar, karena kita tahu sendiri PSM Makassar terbang jauh ke kandang Haiphong Vietnam. Namun di pertandingan ini PSM Makassar harus takluk dengan skor 3-0. Tapi kalau kita melihat sedikit ke belakang, PSM Makassar diterpa beberapa masalah teman-teman sebelum bertandang ke kandang Haiphong ini. Mulai dari tunggakan gaji pemain-pemain PSM yang tidak muncul seperti William Pluim, Yuran Fernandes, Ananda Rehan yang memperkuat timnas U24 di Asian Games, dan inilah skuad yang diturunkan oleh Bernardo Tavares. Ditambah lagi Bernardo Tavares sudah mengeluhkan recovery yang dialami oleh skuadnya ketika terbang ke Vietnam. Ya, dia merasa emang udah kalah dalam hal recovery. Jadi PSM memang harus mengakui keunggulan dari Haiphong ini, dan ya saya berharap PSM Makassar bisa bangkit di pertandingan berikutnya melawan tim dari Singapura dan Malaysia teman-teman. Dan saya berharap PSM Makassar terus memperlihatkan permainannya, terus meningkatkan kualitas pemainnya, ditambah lagi tidak ada lagi masalah-masalah yang mengganggu konsentrasi atau persiapan tim ketika akan menghadapi suatu pertandingan, karena ini benar-benar mengganggu persiapan dari skuad Bernardo Tavares. Kehilangan William Pluim, kehilangan Yuran Fernandes, dan ini harus diakui benar-benar berpengaruh dalam hal permainan PSM Makassar. Tapi kalau emang benar-benar William Pluim yang saat ini banyak dirumorkan akan hengkang dari PSM Makassar, ya Bernardo Tavares harus melihat lagi komposisi timnya dan harus terbiasa juga bermain tanpa William Pluim. Dan udahlah, kita melihat hasil seperti ini, tentunya ini bukan hasil yang bagus, tapi setidaknya pemain-pemain udah menunjukkan kerja kerasnya di atas lapangan, dan hasil yang tidak sesuai bukan akhir dari segalanya. Dan karena kehilangan pemain penting itu sangat-sangat membuat persiapan dari PSM Makassar ini goyah kalau menurut saya teman-teman. Sekelas William Pluim itu tidak ada di PSM Makassar, itu benar-benar berpengaruh besar dalam hal permainan dalam diri PSM Makassar. Jadi kalau memang William Pluim dirumorkan akan pergi di jendela transfer paruh musim nanti, ya PSM Makassar atau Bernardo Tavares harus membiasakan diri bermain tanpa William Pluim, meskipun harus menelan pil pahit atau kekalahan seperti ini, tapi setidaknya Bernardo Tavares harus merabah kembali, meracik kembali permainan timnya tanpa William Pluim, begitupun tanpa Yuran Fernandes. Dan saya nggak mau berkomentar banyak, semoga pertandingan-pertandingan berikutnya PSM bisa melewatinya dengan baik meskipun tanpa sosok dari William Pluim dan Yuran Fernandes. Kita berharap yang terbaik untuk PSM Makassar ke depannya teman-teman, dengan masalah-masalah yang ada dalam tim dari PSM Makassar saat ini. Oke, sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.